Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tuhan itu baik bagi semua orang. Pemahaman yang salah atas kebaikan Tuhan salah satunya adalah bahwa Tuhan itu baik hanya bagi orang atau kelompok tertentu. Tuhan itu baik kepada orang Kristen dan tidak baik kepada mereka yang bukan Kristen. Kesannya demikian. Kalau tidak boleh dikatakan demikian, ya Tuhan itu cenderung membiarkan orang yang bukan Kristen, tidak mempedulikannya. Bahkan Tuhan menyelamatkan orang atau kelompok tertentu dan menutup peluang kelompok yang lain untuk selamat. Tentu, pemahaman yang demikian adalah tidak benar. Hal itu bisa kita simpulkan dari apa yang tertulis dalam Matius 5 ayat 45, di mana dituliskan, "Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga," perhatikan, "yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Dari ayat ini sangat jelas bahwa Allah Bapa kita yang di sorga itu bukan Allah yang membeda-bedakan. Coba sekarang bayangkan, kalau ada orang Kristen yang malas dan tidak mau berjuang, lalu diberkati. Sementara ada orang yang bukan Kristen, tetapi rajin, ulet, dan mau berjuang terus, tetapi tidak diberkati. Bagaimana? Coba pikir saudara. Kalau Allah yang kita sembah Allah yang demikian, apakah itu adil? Apakah saudara mau punya Allah yang demikian? Tentu tidak, bukan? Makanya, agar Allah bisa menyatakan keadilannya, Ia memiliki tatanan atau hukum kehidupan. Hal itu dituliskan dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Itulah tatanan atau istilah saya hukum kehidupan yang diciptakan Allah, agar terkait dengan kehendak bebas yang sudah Tuhan berikan, manusia bisa memilih, bisa menentukan nasib atau keadaannya sendiri. Itu artinya, kalau seseorang mau kerja dengan keras, tekun, ulet, jujur, mau mengembangkan potensinya, tentu besar kemungkinan akan menuai kesuksesan. Itu artinya Tuhan memberkati. Sebaliknya, mereka yang malas, asal-asalan, mudah putus asa, tidak bersemangat, maka hasilnya pasti tidak maju atau akan stagnan, alias tidak bisa berkembang. Ya, karena Tuhan tidak memberkati tentunya. Karena malas, saudara. Jadi benarlah apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Orang yang sembarangan makan minum dan tidak menjaga pola makan, pola tidur, pasti mudah sakit. Sebaliknya, mereka yang hidupnya teratur, pasti lebih sehat, saudara. Mereka yang suka mencela pasti akan dicela.
Sebaliknya, yang menghargai dan menghormati orang lain pasti juga akan dihargai dan dihormati. Itu sudah hukumnya, saudara. Siapa yang suka menjahati pasti suatu hari akan dijahati juga. Ya, ingat itu. Jadi, kita harus benar-benar memperhatikan kehidupan kita. Adalah salah kalau kebaikan Tuhan itu dipahami bahwa orang Kristen pasti diberkati, bahkan dibela Tuhan. Salah, itu salah dan tidak benar. Tuhan memang baik, Dia mengasihi orang berdosa. Tapi ingat, Ia membenci dosa. Kesalahan atau dosa pasti mendatangkan hukuman. Kalau Tuhan mengampuni, bukan berarti dengan otomatis akan menghapuskan hukuman, saudaraku. Melainkan, hukuman tetap jalan. Bedanya, bagi orang yang mengasihi Tuhan, meskipun harus menerima hukuman, hukuman itu bisa dijadikan sesuatu yang manis, yaitu sebagai sarana untuk mengubah karakter dosanya. Hal itu dialami oleh Daud ketika ia harus kehilangan anaknya yang baru lahir. Ia bisa menerimanya dan bahkan menganggap itu sebagai kebaikan Tuhan, karena olehnya dirinya bisa berubah. Oleh sebab itu, melalui kebenaran ini, mari saya ajak saudara menyadari bahwa kalau Tuhan itu baik, bukan berarti Dia harus memberkati kita kalau kita malas, atau membela kita kalau kita salah, atau menghapus hukuman atas dosa kita. Bukan begitu. Karena Tuhan punya tatanan. Dengan mengerti penjelasan ini, saya berharap kita semua bisa memperhatikan kebiasaan hidup kita, supaya apa yang kita tuai itu boleh berdampak kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.